Muslimin hamba Allah yang mulia. Kalimat Idul Adha terkadang diartikan juga dengan kalimat Idul Kurban. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena memang menyembelih hewan di hari raya itu dalam rangka kurbanan, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Idul Adha dinamakan juga dengan Idul Kurban karena memang menyembelih hewan di waktu itu diniatkan untuk kurbanan ilallah, mendekat sedekat-dekatnya, taqarruban ilallahi azza wa jalla. Apa itu udhiyah atau menyembelih hewan kurban? Secara bahasa, bila kita lihat di dalam kitab kamus, kalimat udhiyah kadang digunakan dengan tulisan idhiyah yang jamaknya adalah adhahi. Kadang digunakan kalimat dhahiyah yang jamaknya adalah duhaya. Kadang adha jamaknya adalah adha. Secara bahasa, semua kata-kata itu bermakna nyaris sama, yaitu penyembelihan atau hewan yang disembelih, atau penyembelihan yang dilaksanakan di waktu duha. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, udhiyah maknanya adalah hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka taqarruban ilallahi azza wa jalla, mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Jadi dinamakan Idul Adha karena pada hari itu memang dianjurkan untuk menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dikatakan hewan tertentu karena tidak boleh sembarang hewan. Dalam hadis dan dalam hal yang dilaksanakan oleh para sahabat, para salafus saleh, hewan tertentu itu adalah onta atau sapi dan yang sejenis, atau kambing dan yang sejenis. Sapi dan yang sejenis, maka kerbau dianggap sejenis dengan sapi. Kambing, domba, biri-biri dianggap hewan yang sejenis. Hanya itu hewan yang dinyatakan oleh para ulama sebagai hewan-hewan yang disembelih dengan niat kurban. Maka bolehkah kita atau bisakah kita menyembelih ayam? Bisa, tapi itu hanya sedekah daging ayam, bukan berkurban dalam pengertian tadi. Bisakah kita pada hari itu memasak ikan? Bisa, tapi itu namanya sedekah ikan. Sedangkan kurban, hewannya definitif onta, sapi, atau kambing. Kaum muslimin hamba Allah yang mulia, apa hukumnya dari menyembelih hewan kurban ini? Ulama sepakat tanpa ada yang membantah. Kesepakatan tanpa ada bantahan ini namanya ijma'. Semua ulama ijma' bahwa Nabi pernah berkorban, para sahabat pernah berkorban, kaum muslimin pernah berkorban. Dan semuanya sepakat bahwa berkorban atau menyembelih hewan kurban itu adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa berkorban ini hukumnya wajib. Walaupun kita akui bahwa mayoritas ulama menyatakan bahwa berkorban itu hukumnya sunnah muakkadah. Itu sunnah yang sangat dianjurkan, sangat disarankan, di bawah wajib, di atas sunnah biasa. Kaum muslimin hamba Allah yang mulia, terlepas dari khilafiyah ulama yang menyatakan hukumnya wajib dan dengan yang menyatakan hukumnya sunnah muakkadah, tetapi semua ulama sepakat dan ijma' bahwa berkorban, menyembelih hewan kurban pada hari raya kurban
adalah ibadah yang utama, sangat dianjurkan dan diperintahkan. Bahkan ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa man kana lahu sah falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelapangan lalu tidak berkorban, tidak menyembelih hewan kurban, maka jangan mendekat ke musalla kami. Walaupun barangkali hadis ini dinyatakan tidak kuat, tetapi cukuplah bagi kita dalil Al-Quran untuk membuktikan bahwa ibadah kurban ini adalah diperintahkan oleh agama, oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalli lirabbika wanhar. Maka salatlah engkau kepada Allah, kepada Tuhanmu, dan wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Barangkali kita juga cukup berdalil dengan hadis dari Anas bin Malik sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa Anas berkata, "Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih 2 ekor kambing putih dan bertanduk. Maka ayat tadi dan hadis ini beserta hadis-hadis yang lain, seperti hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqati damin wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha." Tidaklah ada amalan pada hari raya Nahar, pada Idul Adha itu, bagi seorang hamba yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding mengalirkan darah hewan kurban. Karena ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan rambut, dengan kukunya, dan sesungguhnya darah hewan itu sampai kepada Allah, sampai pada ridha Allah, sebelum darah itu jatuh ke bumi. Kaum muslimin hamba Allah yang mulia, ayat tadi surat Al-Kautsar ayat 2. Lalu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu tambah dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi, meyakinkan kita bahwa ibadah kurban ini adalah ibadah yang sangat dianjurkan dalam al-Islam, yang rasanya tidak mungkin seorang muslim tahu dengan ayat ini, tahu dengan hadis ini, mengerti dengan keutamaannya, lalu sampai hari ini belum juga tergerak untuk melaksanakannya. Kaum muslimin hamba Allah yang mulia, lalu pertanyaannya, kenapa dan apa yang mesti kita lakukan terkait kurban? Pertama, kalau kita lihat ibadah ini, menyembelih hewan ini, pertama adalah dalam rangka taat pada Allah, mematuhi perintah Allah. Lalu juga menghidupkan sunnah Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam, bahwa di waktu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah menyembelih anaknya, yang sudah dinanti-nanti bertahun-tahun lamanya, tapi karena itu perintah Allah, Nabi Ibrahim laksanakan, dan karena kepatuhannya Allah ganti dengan seekor kibas atau kambing atau domba. Jadi pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang diniatkan untuk mentaati Allah itu merupakan ejawantah dari menghidupkan syiar yang sudah dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam.
Apalagi bahwa pelaksanaan ibadah kurban ini juga merupakan ketaatan kepada perintah Allah, fasalli li rabbika wanhar. Dia juga merupakan ketaatan dari sunnah Rasulullah yang dinyatakan oleh Anas bin Malik bahwa daha Rasulullah SAW bikabshaini amlahaini akranaini. Bahwa Rasul SAW menyembelih 2 ekor kambing putih dan 2 ekor kambing bertanduk. Kaum muslimin hamba Allah yang mulia, karena itu seyogianya kita sebagai umat beliau, penerus dari ajaran-ajaran tauhid ini, pengikut sunnah-sunnah yang sudah digariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW, maka seyogianya kita berusaha sekuat yang kita mampu lakukan untuk berkurban, syukur-syukur setiap tahun kita bisa laksanakan.